sekedar perlintasan. Dia hanya sementara. Negeri perlintasan yang kita harus melintas kepadanya menuju kampung akhirat. Karena tak akan mungkin sampai ke kampung akhirat kalau belum melintas di permukaan bumi. Maka perumpamaannya bagaikan sebuah jembatan yang akan mengantarkan kita kepada daratan seberang. Dan itulah tujuan kita, daratan seberang itu. Namun kita harus melintas di atas jembatan agar sampai kepada daratan yang kita tuju. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang bertakwa, akhiratlah tujuan kita. Daratan yang ada setelah jembatan itulah akhirat. Kita hidup menuju itu, kita hidup ke sana. Maka jangan terlalu betah lama berada di atas jembatan sehingga akhirnya Anda tidak sampai ke kampung seberang. Banjir bandang datang, banjir bandang datang sehingga Anda hanyut dengan dunia itu. Jadikan jembatan hanya sekedar jembatan. Jadikan penyeberangan hanya sekedar penyeberangan, bukan tempat kita lalu kemudian menghabiskan usia kita, aksi kita di atas jembatan yang suatu saat pasti kita tinggalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Saudara-saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah banyak bicara dunia dan hakikat dunia. Hal yang sama di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Akan tetapi syaitan tidak ingin kita memahami dunia seperti itu, sehingga dia memberikan kepada kita makna yang terbalik. Sehingga ketika kita memahami dunia dengan makna yang terbalik, akhirnya aksi kita pun terbalik seperti yang ada khatib sampaikan di khutbah yang pertama. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada kita nikmat dunia ini kerdil dan kecil. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan bahwa kenikmatan dunia itu sedikit. Katakan wahai Rasul kepada manusia, kepada umatmu, kepada hamba-hamba Allah, dunia itu sedikit, dunia itu kecil. Itulah hakikat dunia, kerdil dan sedikit. Namun syaitan menjadikannya terbalik di hati banyak manusia, sehingga manusia memandangnya besar dan banyak. Ketika manusia sudah memandangnya besar dan banyak, tak ayal lagi usaha maksimal untuk hal yang dia anggap besar dan banyak itu. Namun kalau dia selalu menganggap bahwa dunia itu kerdil dan kecil, takkan dia maksimalkan segala upayanya hanya untuk dunia, karena dia sesuatu yang kerdil dan kecil. Sekerdil apa? Sekecil apa? Dengarkan Rasul Anda SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat, perbandingan dunia dan surga, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, silahkan dia lihat berapa air yang terbawa oleh satu jari yang dicelupkan dalam air laut. Itulah dunia. Sisa air laut adalah kenikmatan di surga. Sisa air laut adalah kenikmatan di surga. Tidakkah ini yang harus kita kejar? Tidakkah ini yang harus kita lakukan untuk mengejar dan mendapatkannya maksimal? Sisa air laut adalah kenikmatan yang ada di surga Allah, sementara dunia hanya air yang menempel di satu jari di saat dicelupkan dalam air laut. Inilah perbandingan sedikit dunia dibanding akhirat, dan Rasul tidak pernah berdusta. Memang begitulah perbandingan yang sebanding dan seimbang antara dunia dan akhirat. Sehingga orang mukmin yang selalu menanamkan di hatinya dunia kerdil dan kecil, dunia kerdil dan kecil, kenikmatan dunia ini tidak seberapa, tak akan berburu dan menghabiskan usianya untuk berburu dunia itu. Allah tabaraka wa ta'ala
juga menyebutkan bahwa usia kita di dunia ini singkat. Sehingga harus kita pahami bahwa usia kita di dunia ini singkat. Kita hidup di dunia hanya dalam waktu yang sangat singkat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada penduduk mahsyar, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin. Jawaban penduduk mahsyar, kami tinggal di dunia ya Allah hanya 1 hari. Dan sebahagian menjawab hanya sebahagian hari. Tak cukup 1 hari, sebahagian dari 1 hari itu. Di dalam ayat yang nyata ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa usia kita di dunia begitu singkat. Allah bertanya kepada penduduk mahsyar, jin dan manusia, dan kitalah yang ada di mahsyar itu ketika itu, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Berapa tahun kalian tinggal di dunia? Berapa tahun? Pertanyaannya, jawabannya bukan 1 atau 2 tahun. Jawaban penduduk mahsyar 1 hari ya Allah. Yang ditanya tahun, jawabannya hari. Kenapa demikian? Karena kita sudah tahu ketika itu alangkah singkatnya usia kita di permukaan bumi, sehingga tak layak kita jawab 1 bulan, tak layak kita jawab 1 pekan, apalagi 1 tahun. Sehingga ketika Allah bertanya tahun, penduduk mahsyar hanya menjawab 1 hari, dan sebagian penduduk mahsyar menjawab sebagian hari. Tak cukup 1 hari. Apa yang terjadi? Kenapa sekarang kita mengatakan usia kita panjang, usia kita puluhan tahun? Karena kita belum bertemu dengan hari akhirat. Ketika kita bertemu dengan hari akhirat dan kita review ke belakang, sadarlah kita berapa singkatnya usia kita di permukaan bumi. Allah bertanya berapa tahun? Sebagian penduduk bumi menjawab 1 hari ya Allah. Kenapa 1 hari? Mereka sudah bertemu dengan hari akhirat. Ternyata 1 hari di akhirat takaran di dunia 1000 tahun. Maka umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh yang hidupnya 100 tahun, 1000 tahun, menjawab 1 hari kami tinggal di bumi ya Allah. Gerangan apa jawaban kita? Gerangan kita akan menjawab apa? Kalau umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam yang hidup di permukaan bumi berusia 1000 tahun, menjawab 1 hari. Panjangkah usia kita di permukaan bumi ini? Wahai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat singkat. Oleh karena itu seorang mukmin yang menyadari usianya di dunia sangat singkat, tak akan memaksimalkan usahanya hanya untuk dunia. Akan tetapi dunia itu dijadikan jembatan untuk membawa dia kepada kenikmatan abadi di surga Allah yang hakiki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam inna 'adabaha kana gharama. Rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam inna 'adabaha kana gharama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yakhshaka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.